Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ananda Karisma dan juga Hartika Putri Adana akan menjabarkan atau menjelaskan tentang administrasi tata laksana, atau juga kita bisa sebut dengan administrasi tata usaha. Jadi, administrasi tata usaha itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah dari kata tata dan juga berasal dari kata usaha. Tata itu merupakan sesuatu yang harus kita taati atau sesuatu yang harus kita lakukan. Apabila tidak dilakukan maka tidak terjadi kesinambungan. Maka tidak akan terjadi kesinambungan antara suatu hal. Jadi, apabila kita gabungkan tata tadi dengan usaha, maka akan dapat kita simpulkan bahwa tata usaha merupakan segenap proses kegiatan pengolahan surat menyurat, mulai dari menghimpun, menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyampaikan semua bahan keterangan yang diperlukan dalam organisasi, atau dalam hal ini kita sebut dengan organisasi pendidikan atau sekolah. Tidak itu saja, tidak dalam hal surat menyurat saja, administrasi tata laksana atau tata usaha juga diperlukan dalam semua keterangan atau informasi yang berwujud warkat. Selanjutnya, apabila kita telah mengetahui pengertian dari administrasi tata laksana, maka kita itu harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari tata laksana tersebut. Jadi, tata laksana tersebut memiliki banyak sekali tujuan. Apabila tata usaha itu tidak bagus, tidak baik, ataupun tidak berjalan dengan normal, maka proses surat menyurat, proses dalam pendidikan itu akan kacau. Maka tujuan dari administrasi tata laksana dalam peserta didik bagi peserta didik adalah mulai dari peserta didik masuk ke sekolah atau ke dalam jenjang pendidikan, misalnya pendidikan SMP, sampai mengisi buku induk, sampai peserta didik dalam kelas sampai tamat, maka itu akan diurus oleh administrasi tata laksana atau tata usaha. Yang kedua, fungsinya terhadap personal, yaitu sejak pendaftaran, lamaran, pengumpulan berkas administrasi, pengusulan kenaikan pangkat atau jabatan bagi guru, itu juga akan diusulkan atau dicetak oleh tata usaha atau administrasi tata laksana. Yang ketiga, fungsinya terhadap kurikulum. Seperti pembuatan satpal merupakan tugas guru sepenuhnya, tetapi penulisan dan penggandaannya adalah termasuk kegiatan dari tata laksana. Juga tugas evaluasi adalah tugas guru, tetapi pengisiannya ke dalam leger dan rapor adalah tugas tulis menulis yang bisa dilakukan oleh guru, tetapi juga bisa dilakukan oleh pihak dari tata usaha. Yang selanjutnya adalah fungsinya terhadap sarana prasarana. Tugas-tugas perencanaan pengadaan, prakualifikasi, pengadaan, penyimpanan, dan sampai penghapusan adalah tugas administrasi sarana yang kegiatannya lebih ditekankan pada kegiatan tata laksana seperti inventaris, penyaluran, pemeliharaan, rehabilitasi, dan seterusnya. Jadi dalam proses sarana dan prasarana, dalam proses perencanaannya itu akan diurus oleh tata usaha. Dan selanjutnya adalah terhadap administrasi biaya. Pembuatan rencana anggaran, pembukuan, serta pengisian buku kas adalah tugas dari bendahara. Tetapi pengetikan daftar gaji dan seterusnya adalah kegiatan dari tata laksana. Selanjutnya, fungsinya terhadap tata laksana sendiri. Tugas dari tata laksana adalah menerima surat, mengagendakan, memproses, dan juga menggandakan, mengarsip sampai mengirim surat keluar merupakan tugas dari tata laksana sendiri. Jadi dalam proses surat menyurat ini sangat diperlukan keahlian dari orang-orang yang bekerja dalam tata usaha atau tata laksana. Selanjutnya adalah tujuan dari tata laksana dalam organisasi. Kegiatan pengorganisasian struktural dan tata jenjang memang erat hubungannya dengan tugas pembuatan kebijakan. Namun semuanya itu juga tidak lepas dari kegiatan tulis-menulis.
mulai dari struktural dari organisasi tingkat sekolah, tingkat regional maupun dari tingkat nasional. Itu tidak lepas dari kegiatan tulis menulis dalam pembuatan surat menyurat. Selanjutnya fungsinya itu terhadap atau tujuannya terhadap hubungan masyarakat atau humas. Pembuatan program, pelaksanaan program dan juga evaluasi program memang fungsi dari administrasi humas, namun tidak lepas juga dengan kegiatan tulis menulis dan juga pengiriman surat menyurat dari tata laksana juga. Jadi banyak kegiatan itu diperlukan tata laksana dalam proses surat menyurat. Selanjutnya fungsinya terhadap supervisi pendidikan. Tidak hanya terhadap ke-8 bidang garapan saja, tetapi kepada kegiatan supervisi pendidikan pun selalu mendapatkan tunjangan tidak sedikit dari kegiatan tata laksana. Tiada kegiatan yang tanpa ditulis atau diketik, diproses, digandakan, dikirim, dan sebagainya. Juga pembuatan format-format supervisi, undangan rapat, pengetikan, dan juga penempelan, pengumuman, dan seterusnya. Itu merupakan fungsi atau tugas dari tata laksana. Jadi, intinya, apabila tata laksana tersebut tidak ada dalam suatu organisasi, baik dalam pendidikan maupun organisasi lainnya, maka kegiatan surat menyurat, kegiatan menggandakan surat ataupun sebagainya tidak akan berjalan dengan baik, atau organisasi tersebut bisa dikatakan organisasi yang kacau. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hartika Putri Adana. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai komponen administrasi tata laksana. Pada umumnya, tata laksana atau yang biasa kita dengar atau kita sebut di sekolah-sekolah sebagai tata usaha atau TU adalah bertugas mengurus surat menyurat, arsip mengarsip maupun dokumentasi sekolah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 6 jenis surat yang akan dikerjakan oleh administrasi bagian tata laksana. Yang pertama ada surat dinas, nota dinas, memorandum, surat pengantar, surat edaran, serta surat undangan. Nah, yang pertama ada surat dinas. Seperti surat-surat pada umumnya, surat dinas mempunyai ketentuan-ketentuan dan bagian-bagian. Bagian pada surat dinas ada 3. Yang pertama bagian kepala yang berisi simbol Tut Wuri Handayani dan nama instansi atau nama sekolah. Yang kedua isi surat, uraian mengenai maksud dari surat itu dibuat, dan kaki atau penutup surat yang berisi mengenai nama pejabat, nama kepala sekolah maupun nomor induk pegawai. Nah, yang kedua ada nota dinas. Nota dinas ini tidak jauh berbeda dengan surat dinas, juga terdapat kepala, isi, dan penutup. Ketentuannya juga sama dengan surat dinas. Di nota dinas juga mempunyai ketentuan seperti penggunaan gaya bahasa harus jelas dan tepat, penggunaan bahasa Indonesia harus benar, dan mengurangi penggunaan bahasa asing agar pembaca tidak salah arti atau tidak salah makna mengenai tujuan surat itu dibuat. Hanya saja nota dinas ini lebih singkat, padat, dan jelas daripada surat dinas. Nah, yang ketiga ada memorandum. Memorandum ini juga merupakan sebagai salah satu alat komunikasi lembaga yang sifatnya tidak begitu resmi, jadi bisa ditulis tangan maupun diketik. Yang keempat ada surat pengantar. Surat pengantar ini digunakan untuk mengantarkan sesuatu. Bentuknya seperti surat-surat biasa ataupun selembaran seperti formulir. Yang kelima ada surat edaran. Nah, seperti namanya, surat ini surat untuk diedar. Artinya, surat edaran merupakan pemberitahuan tertulis kepada sekolah tetangga ataupun yang bertujuan untuk kepala sekolahnya yang memuat tentang sesuatu kebijaksanaan pokok yang akan dilaksanakan, sesuatu peraturan maupun perintah-perintah yang telah diadakan. Yang terakhir ada surat undangan. Nah, seperti namanya, surat undangan ini berarti maksud atau pemberitahuan untuk mengundang seseorang agar datang tepat pada waktu, tempat, dan acara dilaksanakan. Selanjutnya terdapat kegiatan-kegiatan ataupun tugas-tugas administrasi tata laksana.
Berbagai ketatausahaan atau yang biasa disebut TU dimaksudkan untuk dapat mempermudah segala proses penyelenggaraan di dalam sekolah. Nah, tata usaha ini sangat banyak kegiatan maupun tugasnya. Yang pertama yaitu kegiatan tata usaha yang menyangkut manajemen kurikulum. Tugasnya seperti pembuatan kalender akademik, pengaturan jadwal, penyusunan jadwal, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar agar efektif dan efisien. Nah, yang kedua ada kegiatan yang menyangkut manajemen siswa. Kegiatan ini seperti mendaftarkan calon siswa baru, mengisi buku induk atau buku rapor, mengurus dan mengatur waktu jika ada pemindahan siswa, mengurus ruang kelas, laboratorium maupun ruang-ruangan lainnya, serta memberi laporan dan statistik mengenai keadaan siswa setiap bulan. Ada kegiatan yang menyangkut manajemen personel. Kegiatannya seperti melaksanaan pengetikan atau pengaturan waktu untuk pengangkatan sebagai pegawai negeri, membantu memperbanyak salinan surat-surat keputusan, menyiapkan atau menyimpan kartu pegawai, menyiapkan belangko-belangko presensi pegawai, membantu kepala dalam membuat laporan statistik, serta mengerjakan tugas-tugas lain baik bersifat rutin maupun insidental. Selanjutnya ada kegiatan mengenai penataan inventaris sekolah. Nah, pekerjaan ketatausahaan yang menyangkut penataan inventaris seperti pencatatan masuknya barang-barang, memberi label, nomor, dan sebagainya, serta pencatatan keluarnya barang-barang yang digunakan, dipinjam maupun dihibahkan. Nah, kegiatan yang menunjang penataan keuangan, sebagainya, serta pencatatan keluarnya barang-barang yang digunakan, dipinjam maupun dihibahkan. Nah, kegiatan yang menunjang penataan keuangan. Yang dimaksud dengan bendahara keuangan adalah bendahara yang mengurusi gaji pegawai dan mengurusi uang otorisasi. Otorisasi atau uang dipertanggungjawabkan. Proses pengajuan permintaannya sampai dengan proses pengambilan gaji. Nah, selanjutnya ada kegiatan mengenai pekerjaan surat menyurat yang sudah dibahas pada sebelumnya, yaitu komponen-komponen ketatausahaan. Nah, kegiatan yang dikerjakan dalam penataan surat menyurat ini dipisahkan menjadi pengurusan surat menyurat masuk, pengurusan surat menyurat kearsipan, serta pengurusan surat menyurat keluar. Yang terakhir adalah tugas atau kegiatan yang menunjang manajemen sarana. Di samping penataan inventaris, tata usaha juga sebagai manajemen sarana yang dimulai dari mendaftar alat atau sarana, menyeleksi, dan mendaftarkan kebutuhan. Demikianlah hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.